Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Bang Nafa. Jadi kali ini saya mau bahas ini ya Bang, kamera V-Live. Jadi kamera V-Live ini pertama kalau misalkan kita install dulu di Play Store ya, itu pas masuk nanti tampilannya dia ada pilihan, beberapa pilihan untuk platform mana yang akan kita pilih untuk kita lakukan live streaming ya. Jadi yang atas ini kan ada pilihan kamera sama layar. Nah yang di bawahnya ini, kalau kamera ini kan kita berarti kalau live streamingnya dengan menggunakan kamera perangkat ya, dan yang layar berarti jatuhnya kita menangkap semua yang ada di layar handphone kita. Untuk platformnya ini yang pertama ada YouTube, terus ada Facebook, ada Twitch, ada Restream, ada Wowza. Wowza ini saya belum paham ya, ini media system. Terus ada rekaman, jadi kalau misalkan cuma buat record aja ini bisa. Terus ada Studio OBS, ada vMix, ada custom RTMP. Ini custom RTMP, ada SRT, ada custom RTSP. Kalau custom RTMP ini nanti kita masukin URL RTMP-nya, sama tombol siaran. Kalau misalkan abang-abang mau live streaming di TikTok ini, nanti dia makainya abang pakai fitur live stream PC or Mac kalau yang di TikToknya ya. Kalau start di sini nanti di ini nanti ada tombol yang mengambang ya di handphone ya, di layar kita nih yang bisa kita geser-geser. Nanti kita pilih aja. Nah ada pengaturannya yang sebelah go ini. Nah di sini ada rekaman, mengatur rekamannya. Itu ada resolusi, ada frame rate, ada kualitas, ada format pengkode, lokasi ini ya, lokasi file penyimpanan internal. Ini nggak usah diatur sih sebenarnya. Kalau yang atas ini paling yang kita atur itu yang resolusi, frame rate sama kualitas. Resolusinya, FPS-nya sama kualitas kualitas live streaming ya. Terus nah yang di resolusi, kalau misalkan abang pakai custom RTMP, abang boleh tuh misalkan di sini pengaturannya bisa yang bagus ya, bisa sampai 1080, 720, 480 bisa, 720 bisa. Tapi kalau misalkan abang pakai game seluler, misalkan ini buat mirroring 2 HP, paling mending saya rekomendasiin abang pakai yang paling rendah aja, yang 360. Terus frame rate-nya ini bisa 24 sama 30. Kalau ini tergantung HP ya. Kalau misalkan handphonenya speknya tinggi, kayaknya bisa sampai 60. Cuma yang 60 itu berbayar. Kali sini ada yang 30 sama 240. Kalau yang 60 itu kalau misalkan speknya tinggi ada 60, itu berbayar. Jadi ada berbayar bulanannya gitu. Setahu saya itu. Kita pilih yang 30. Terus kualitasnya bisa ada, ini ada 5 ya pilihannya, ada rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, sesuaikan itu nanti tergantung kecepatan sinyal, tapi ini nggak bisa tuh berbayar. Sangat tinggi, sedang, kualitas sedang juga nggak apa-apa, bagus, sedang. Jenis skala layarnya pas tengah. Setengah vertikal, pas tengah horizontal, pas tengah vertikal. Ini pokoknya pas tengah aja nih, pas tengah. Jadi setelah itu ya, jadi nanti di sini nih, ini kan ada di tombol mengambang nih, kalau kita klik ini nanti ada pilihannya, ada beranda, ada kamera, ada audio, ada hening, ini mikrofon ya, ada privacy, galeri, dan hamparan. Kalau beranda itu kita kembali lagi ke yang menu tadi, yang pertama kali kita buka kamera V-Live itu, yang ada pilihan platform mana yang harus kita pilih ya kalau misalkan kita mau mulai live streaming.
kamera, nanti kita bisa buka kamera depan. Kalau misalkan abang nanti live streamingnya mau pakai facecam, ini bisa pakai kamera facecam ya, bisa. Galeri ini kayaknya hasil dari record live streaming pakai kamera V-Live, nanti akan kesimpan di sini gitu. Terus ada hamparan. Nah, ini dia hamparan ini, nanti ada 5 URL. Ada 5 URL-nya. Linknya nanti bisa abang masukin link apa aja di sini, link Saweria, link Sosiabus. Yang udah saya coba itu di video-video YouTube sebelumnya, itu link yang 5 ini saya masukin link Saweria. Baik, itu aja ya kalau misalkan untuk pembahasan dari fitur aplikasi kamera V-Live. Kalau buat saya ini termasuk aplikasi yang sebenarnya ini standar ya, aplikasi standar ya, aplikasi live streaming standar ya, bisa banget dipakai, maksudnya gampang gitu, nggak ribet yang kita harus aneh-aneh gitu. Kalau misalkan udah menguasai ini udah lumayan enak sih, cuma kualitasnya itu kalau misalkan FPS-nya tinggi, kayaknya tergantung handphone ya. Kalau FPS-nya tinggi atau kualitasnya yang bagus itu ada fitur berbayar. Sama ya kalau misalkan kita mau ngilangin notif live gitu, yang jendela mengambang itu, yang ngambang di layar kita itu, nanti itu dulu pakainya berbayar ya. Ada kelebihan ada kekurangannya setiap aplikasi ya. Kalau misalkan yang lebih bagus mungkin abang bisa pakai Streamlabs atau Prism Live. Streamlabs settingannya lumayan agak banyak sih, atau pilihan dari Streamlabs itu ya. Kalau misalkan abang mau pakai Streamlabs, di situ fiturnya sih lebih bagus. Jadi ukuran dari link-link yang mau kita masukkan di layar live streaming itu bisa kita atur. Itu aja sih ya untuk pembahasan dari aplikasi kamera V-Live ya. Kalau misalkan udah ada yang pernah nyoba di live TikTok atau di YouTube atau di Facebook, mungkin pasti udah paham kalau misalkan kamera V-Live ini fitur aplikasi live streaming yang benar-benar simple. Oke, itu aja penjelasan yang bisa gue kasih buat kalian ya. Semoga video ini bisa membantu buat yang masih bingung untuk gimana biar nggak nge-lag atau segala macam. Video-videonya udah dibuatin. Kalau misalkan masih kurang jelas di YouTube, bisa cari-cari di channel TikTok ya, di N4FAA. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.